Jelang MotoGP Spanyol 2025, muncul kembali perbincangan hangat soal rivalitas ikonik antara dua legenda MotoGP Valentino Rossi dan Marc Marquez. Namun kali ini, bukan soal prestasi atau duel di lintasan. Sebuah sisi kelam dari sang legenda, karakter, mencuat ke permukaan. Valentino Rossi dikenal sebagai ikon besar MotoGP, karirnya yang dimulai sejak kelas 125cc tahun 1996 berakhir pada musim 2021 dengan torehan 9 gelar juara dunia. Ia juga meninggalkan warisan besar, termasuk jutaan penggemar fanatik yang setia mendukungnya di setiap seri balap. Namun, di balik kegemilangannya, muncul sorotan tajam dari ex-pembalap MotoGP yang kini tampil di ajang WSBK, Scott Redding. Dalam podcast Redding mengungkapkan sisi gelap dari figur Rossi yang menurutnya sangat pandai mengendalikan para penggemar. Rossi sangat pandai mengendalikan para fans. Itulah mengapa dia menjadi nama besar dalam olahraga ini. Dia bisa memainkan peran baik atau buruk dengan sangat baik, kata Redding. Hal ini semakin terasa ketika persaingan Rossi dan Marc Marquez memanas pada musim 2015, yang mencapai puncaknya dalam insiden terkenal Sepang Clash. Sejak momen tersebut, dunia MotoGP seolah terbagi menjadi dua, pendukung Rossi dan pendukung Marquez. Menurut Redding, konflik yang seharusnya bisa diredam justru dibiarkan membesar oleh Rossi. Bahkan, setelah pensiun pun, Rossi tak pernah benar-benar berusaha meredakan ketegangan. Akibatnya, Marquez terus menerima cemooh dari sebagian fans Rossi, seperti yang terjadi saat ia menang di IP San Marino 2024 bersama Gresini. Redding menilai, Rossi seharusnya bisa mengambil peran sebagai penengah, apalagi mengingat pengaruh besarnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat keadaan menjadi sulit dengan hadirnya Marc Marquez, Rossi mempermainkan para penggemar untuk melawannya. Itu adalah sebuah tindakan yang nakal, lanjut Redding. Rossi mungkin telah pensiun, tapi jejak rivalitasnya dengan Marquez masih terasa hingga hari ini. Bahkan saat ini, di MotoGP 2025, Marc Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati, masih harus menghadapi efek panjang dari konflik yang seharusnya telah usai 1 dekade lalu. MotoGP bukan hanya tentang kecepatan dan strategi, tetapi juga tentang warisan dan dampak emosional di dalam maupun luar lintasan. Dan kisah Rossi versus Marquez menjadi bukti bahwa rivalitas di dunia balap bisa meninggalkan luka yang dalam dan berkepanjangan. Persaingan di tim pabrikan Ducati pada musim MotoGP 2025 semakin memanas. Marc Marquez yang datang sebagai rekrutan anyar langsung menggebrak, sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru terlihat kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dalam 4 balapan awal musim ini, Marquez tampil luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici IP25, Baby Alien meraih total 7 kemenangan, baik di sesi sprint maupun balapan utama. Satu-satunya kegagalan Marquez hanya terjadi di IP Americas, saat ia mengalami crash saat memimpin jalannya lomba. Di sisi lain, Bagnaia justru belum menunjukkan performa sebanding. Satu-satunya momen di mana ia berhasil finish di depan Marquez terjadi di IP Americas, balapan yang justru berakhir dengan kegagalan untuk Marquez. Secara keseluruhan, performa Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya. Namun tak hanya Marc, adik kandungnya, Alex Marquez, juga turut memberi tekanan besar bagi Bagnaia. Meski hanya membalap untuk Gresini Racing dengan motor Ducati versi tahun lalu, Alex tampil konsisten dan dalam 3 balapan pertama termasuk sprint IP Americas, ia selalu berhasil finish di depan Bagnaia. Kondisi ini pun mengundang reaksi dari legenda MotoGP, Jorge Martinez Aspar. Menurutnya, performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez bersaudara menjadi bukti betapa tangguhnya Ducati saat ini. Aspar menyebut, jika ia menjadi manajer Ducati seperti Davide Tardozzi atau Gigi Dall'Igna, ia bisa tidur nyenyak setiap malam karena memiliki 2 pembalap sehebat Marquez dan Bagnaia di tim. Ia juga menilai bahwa kompetitifnya motor Ducati turut mengangkat performa Alex Marquez. Bahkan menurutnya, saat ini Marc dan Alex Marquez berada selangkah lebih maju dibanding rider lainnya. Kita mungkin sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez sepanjang karirnya, ungkap Aspar. Namun, di balik pujian untuk Marquez bersaudara, ada sindiran tersirat kepada Bagnaia. Aspar menyebut bahwa performa luar biasa dari kedua Marquez adalah tamparan nyata bagi Bagnaia, yang masih belum tampil sesuai ekspektasi. Saya pikir Bagnaia mendapatkan tamparan yang tak terduga di wajahnya, kata Aspar.
Tapi dia adalah pembalap hebat, dan saya yakin dia akan bangkit kembali. Dengan sisa musim yang masih panjang, tekanan semakin besar bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya tetap pantas menjadi andalan utama Ducati. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku sudah tak lagi memiliki ambisi besar seperti saat dirinya masih muda. Namun, justru kedewasaan itulah yang kini membuatnya menjadi salah satu ancaman paling serius di lintasan MotoGP musim 2025. Marquez kini tampil jauh lebih tenang dan penuh perhitungan. Tak lagi tampil dengan gaya balap sembrono, The Baby Alien justru menunjukkan performa luar biasa, dengan memenangkan 3 dari 4 seri awal musim ini dan memuncaki klasemen sementara dengan raihan 123 poin. Sebelumnya, 10 tahun lalu, saya kompetitif dalam segala hal. Tapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan dan saat latihan, ujar Marquez dalam wawancara dengan Motosan. Dulu, pembalap asal Spanyol itu mengakui sering merasa frustrasi jika ada rider lain yang tampil lebih baik darinya. Kini, di usianya yang telah menginjak 32 tahun, ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa setiap pembalap memiliki kekuatan dan gaya masing-masing. Jika seseorang melampaui saya menerimanya. Saya mengerti bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat. Tidak semua hal harus saya menangkan, tambahnya. Perubahan sikap inilah yang menjadikan Marquez semakin matang dan justru lebih berbahaya. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman. Pendekatan baru ini terlihat jelas dalam strategi balapnya bersama Ducati, di mana ia tampil konsisten dan tak mudah terpancing duel tak perlu. Terkait persaingannya dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez menegaskan hubungan mereka baik-baik saja. Meski keduanya bersaing di lintasan, tidak ada permusuhan di luar arena. Adalah hal yang normal jika ada ketegangan selama musim kompetisi karena kami berdua kompetitif. Tapi sekarang saya punya pendekatan yang berbeda. Di usia 32, Anda tahu bahwa Anda bisa bekerja sama di pit, lalu bertarung habis-habisan di lintasan, jelas Marquez. MotoGP 2025 kini menyuguhkan babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez. Bukan lagi pembalap muda yang gegabah dan bernafsu menang dalam segala hal, kini ia menjelma menjadi pebalap matang yang memahami seni bertarung dengan cerdas. Dan justru karena itu, The Baby Alien jadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Kedekatan Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, menjadi sorotan tajam di awal musim MotoGP 2025. Meski berada di tim berbeda, hubungan keduanya dianggap terlalu solid, bahkan hingga menimbulkan spekulasi. Alex disebut-sebut seperti pengawal pribadi Marc di lintasan. Pandangan menarik ini datang dari Tony Elias, mantan pembalap MotoGP dan juara dunia Moto2 edisi perdana. Dalam sebuah wawancara dengan Motosan, Elias mengaku terkejut sekaligus kagum melihat dinamika unik di antara kakak beradik asal Cervera, Spanyol itu. Saya pikir Marc memiliki pengawal yang hebat bersama saudaranya. Sungguh mengejutkan mereka begitu dekat, ujar Elias. Musim ini, Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sementara Alex Marquez membela Gresini Ducati. Meskipun berbeda tim, keduanya tetap menggunakan mesin dari pabrikan yang sama, Desmosedici. Hubungan mereka terlihat semakin erat, baik di paddock, saat latihan, hingga saat race berlangsung. Lebih menarik lagi, kehadiran Alex tak hanya memberi dukungan moral. Menurut Tony Elias, Alex Marquez bahkan sering membantu Marc menyingkirkan para rival, secara tak langsung, tentu saja, dengan strategi di lintasan. Contohnya, Francesco Bagnaia yang jadi rival utama Marc musim ini, disebut cukup kerepotan karena kerap terjebak di belakang Alex. Belum lagi Jorge Martin, pesaing lain yang kini justru mengalami cedera. Hasilnya, Marc Marquez tampil dominan. Ia memenangi 3 dari 4 seri awal MotoGP 2025 dan kini memimpin klasemen dengan 123 poin. Menariknya, posisi kedua ditempati, bukan Bagnaia, bukan juga Martin, tapi Alex Marquez dengan 106 poin. Sedangkan Bagnaia tercecer di urutan ketiga dengan 97 poin. Saya pikir mereka membicarakan banyak hal satu sama lain, lanjut Elias. Situasi ini sangat menguntungkan Marc. Seolah Marc tak hanya punya kecepatan dan motor terbaik musim ini, tapi juga memiliki partner setia yang siap menghalau siapapun yang mengancam. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan dikuasai bukan oleh satu, tapi dua Marquez sekaligus. Pengamat MotoGP kenamaan asal Italia, Carlo Pernat, melontarkan pujian tinggi terhadap performa impresif Marc Marquez di IP Qatar 2025.